firman Tuhan diulang-ulang setiap saat menjelang bulan puasa ini. Tadi juga dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ingin membaca Al-Quran dengan kacamata saya sendiri. Mangga. Ini kacamata saya pakai buat membaca Al-Quran. Dan saya mohon maaf, saya tidak pakai kacamatanya Al-Marohi, tidak baca An-Nasafi, tidak baca Al-Jalalain. Saya ingin baca, saya sebagai orang Indonesia ingin membaca apa adanya. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang diundang adalah orang-orang yang beriman. Allah tidak pernah memanggil orang-orang yang berislam. Oleh Allah diabaikan. Kader mangsa nuruta wong Islam ke. Yang nurut orang yang beriman, Pak. Itu catatan penting. Di sini harus kita bedakan bahwa orang yang berislam belum tentu beriman. Yang siap melaksanakan perintah adalah orang-orang yang beriman. Itu satu. Kemudian ini kutiba alaikumusiyam. Ini kitabun, bukan fardun, bukan wujubun, tapi kitabun. Kutiba kitabun. Artinya sudah tertulis, ada nomornya, ya. Ada tanda tangannya, ada stempelnya. Ini kitabun, bukan fardun. Ya, prosedur instruksinya perintah, bukan perintah lisan, bukan melalui pesan khusus SMS, bukan, tapi ini SK, kitabun, yang tidak bisa ditaruh-taruh lagi. Kemudian yang diwajibkan adalah siyamun, bukan saumun. Kutiba alaikumus siyamu, bukan saumun. Apa beda? Ya beda. Kalau siyamun itu tidak makan, tidak minum dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Itu siyamun. Kalau saumun boleh makan, boleh minum. Ini yang perlu kita kemukakan biar kita mengerti. Buktinya ada kata-kata saum di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan 1 kali. Tapi siyamun itu 6 kali. Dan semuanya adalah menunjukkan makna tidak makan, tidak minum dari terbit sampai tenggelam. Seperti faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin. Puasa 3 hari. Ya, itu adalah sebagai kifarat fil haji. Wasabati ayamin idza raja'tum. Kifar haji, siam, tidak makan, tidak minum. Kifaratnya orang membunuh tanpa sengaja, itu film yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Semuanya siam. Tetapi as-saum hanya 1 kali dalam Al-Quran. Mari kita ikuti dalam surat Maryam. Fakuli washrabi wa qarri aina. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan. Fakuli inni nazartu lirrahmani sawma. Falan ukallimal yauma insiya. Fakuli, silakan makanlah. Siti Maryam disuruh makan. Wasrobi, dan minumlah. Wa qarri aina, tenang-tenang saja. Yang damai, yang tenang, silakan makan, silakan minum.
fa imma tarayyinna minal basyari ahada, ketika nanti ada siapapun seorang manusia datang, faquli inni nazartu lirrahmani soma, katakan saya sedang saum. Saya sedang saum. Jadi tadi boleh makan kan? Boleh minum, kok saum? Ya karena saum itu boleh makan, boleh minum. Falan ukalimal yoma insiya, karena saum ini adalah bukan tidak makan tidak minum, tetapi tidak mengatakan kebohongan, mengatakan hanya kebenaran saja. Itulah namanya saum. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal ibnu Adam itu adalah untuk dirinya sendiri kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali saum itu milikku dan aku yang membayarnya. Karena salah pahamnya orang Indonesia, dikiranya saum itu puasa. Dikiranya kalau puasa itu Allah, milik Allah. Asam di sini bukan puasa. Tidak mengatakan kebohongan, mengatakan kebenaran. Keberanian mengatakan kebenaran. Itulah maknanya bahwa semua amalmu untuk dirimu kecuali kebenaran itu milikku. Itu Tuhan yang berbicara. Kebenaran hanya milik Allah. Ilasaum. Ini kita jadi artinya ini saya ingin membaca Al-Quran di Indonesia untuk orang Indonesia. Dengan tujuan saya Indonesia, keindonesiaan dan keislaman dalam kesetaraan untuk menatap masa depan kita bersama. Ini penting sekali. Ya maklumlah karena pada zaman itu sudah berbeda zaman, berbeda waktu, berbeda kondisi, situasi. Sehingga ketika mereka menafsirkan Al-Quran juga dengan ilmu yang ada sederhana pada waktu itu, dan kita sudah banyak ilmu-ilmu yang muncul terakhir mendukung penafsiran. Jadi artinya bahwa saum dan siam itu, kalau saum itu tidak makan tidak minum, kalau saum itu tidak atau hanya berkata yang benar saja. Makan minum boleh. Tetapi coba kita perhatikan. Setelah tarawih kita niat bersama ya. Setelah selesai tarawih, nawaitu apa? Shauma qadin an adai fardhi syahri ramadana hadis sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Saya koreksi. Nawaitu shauma. Kenapa shauma? Allah yang disuruh Allah itu saum apa siam? Yang disuruh saum apa siam? Kutiba alaikumus. Kenapa saum munculnya? Ini koreksi. Ini juga kalau mau, kalau enggak apa-apa kok. Waman syafal yu'min, waman syafal yafur. Mulai nanti malam nawaitu siyama qadin. Kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Cuman saya sudah kasih tahu bahwa kalau saum itu bukan tidak makan tidak minum, tapi hanya berkata yang benar. Allah mengatakan bahwa semua amal Bani Adam adalah untuk dirinya, kecuali puasa itu milikku, karena puasa adalah kebenaran, kebenaran adalah milik Tuhan. Itu artinya kalau siam itu adalah diawali dari tidak makan, tidak minum, dan apa saja yang membatalkan. Nah makanya dari mulai terbit sampai terbenam matahari. Oleh karena itulah perlu kita, kalau mau, Pak Ketua gimana? Nawaitu siyama qadin bisa dirubah kira-kira? Kutiba alaikumus siyamu saumun. Ini saum itu 3 huruf, shad, wawu, mim. Kalau siam berapa huruf? 4. Shad, ya, alif, mim. Ziyadatul mabna tufidu ala ziyadatil ma'na. Nambah huruf, nambah makna dong. Masa sama? Jadi itu kira-kira benar. Kemudian masih ada waktu sedikit lagi.
Kalau udah maghrib diingatkan saya. Di dalam bulan puasa ini ada satu hal yang perlu kita amati. Kalau pagi kita nggak sempat makan karena sangat sibuk sekali. Siang juga nggak sempat makan siang, sangat sibuk sekali. Sampai asar, sampai jam 5, jam 6 belum makan karena sibuk sekali. Apa yang terjadi? Sakit perut. Mungkin kita keringat dingin mungkin. Kayak apa sakit perut kita. Bisa-bisa semaput, bisa pingsan nggak makan. Kira-kira begitulah pengalaman kita semuanya. Tetapi pada waktu bulan puasa, begitu nawaitu siyama qadin, kok kenapa kita nggak sakit perut? Apa yang terjadi sesungguhnya? Ini pertanyaan ini kita jawab, yaitu bahwa sesungguhnya rahasia niat itu sendiri kita kembalikan kepada apa maknanya niat. Niat itu nawaitu. Nawaitu maknanya niat. Niat itu dari kata nawa, nun wawu alif layinah, nawa. Ini sepatutnya nawawi. Kumbulah nawawiyah itu artinya bom atom nuklir. Berarti niat-niat itu dari sisi maknanya, maka dari sisi maknanya mengandung makna energi, kekuatan yang luar biasa, nawawi. Makanya nawa itu saya niat, artinya dari itulah muncul kekuatan kita, sehari nggak makan perut nggak sakit. Bagaimana nawa itu kita diproses, bagaimana terjadi regulasi niat menjadi kekuatan, ya. Reaktor atomnya seperti apa memproses atom ini? Mangga. Bapak-bapak sekalian, ketika kita bilang nawaitu dan hati kita mengatakan besok saya akan melakukan siam, hati kita langsung mengirimkan sinyal-sinyal, mengirimkan informasi, instruksi kepada otak kita yang dipakai semua 4 jalur. Menggunakan 4 jalur, ada SMS, ada email, ada kurir, apa lagi? Pakai WA. 4, yaitu pakai transmisi saraf. Yang kedua menggunakan gelombang biokimia melalui hormonal. Yang ketiga melalui gelombang biomekanika, yaitu gelombang tekan. Yang kelima melalui gelombang elektromagnetik. Langsung dikirimkan kepada otak dan kita meregulasi, memerintahkan semua sarafnya, ya. Dan disitulah